Halo semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas peran pelaku ekonomi bagian teori perilaku produsen. Nah, kalau kita perhatikan gambar di samping ini, kita bisa melihat sekumpulan tenaga kerja sedang melakukan suatu kegiatan untuk memproduksi pakaian ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Bagi produsen, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Nah, keuntungan bagi produsen ini bisa dihitung berdasarkan dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan ekonomi, yakni pendapatan total dikurangi biaya eksplisit dan implisit. Dan keuntungan akuntansi, yakni pendapatan total dikurangi biaya eksplisitnya saja. Bagi konsumen, tujuan produksi adalah menyediakan berbagai benda pemuasan kebutuhannya. Nah, tentunya dalam melakukan proses produksi, seorang produsen atau pengusaha membutuhkan adanya masukan dari faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini terdiri dari capital, labor, entrepreneurship, land atau sumber daya alam. Faktor produksi alam atau sumber daya alam terdiri dari air, sinar matahari, tanah, angin, dan bahan hasil pertambangan. Nah, keseluruhan faktor produksi ini akan digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik maupun sebagai bahan baku. Contohnya sebagai bahan baku di mana air dan tanah bisa digunakan sebagai bahan baku batu bata contohnya. Faktor produksi tenaga kerja terbagi dalam dua kategori. Menurut kualitas tenaga kerjanya, faktor produksi tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja terdidik, yakni tenaga kerja yang melewati proses pendidikan dalam mendapatkan kemampuannya. Contohnya ada dokter, insinyur, akuntan. Dan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mendapatkan keterampilannya dari proses berlatih, contohnya montir. Dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya adalah penyapu jalanan. Nah, kategori yang kedua, menurut sifat kerjanya, terdiri dari tenaga kerja rohani, yakni tenaga kerja yang menggunakan rasa dan karsa dalam kegiatan kerjanya. Contohnya pengacara. Dan tenaga kerja jasmani, yakni tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisiknya dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya di sini adalah kuli bangunan. Faktor produksi modal terbagi dalam 3 kategori. Pertama, berdasarkan sumbernya, terdiri dari modal sendiri, yakni modal yang berasal dari dalam perusahaan atau dari pemilik perusahaan yang disetorkan kepada perusahaan, dan modal asing, yakni modal yang didapat dari luar perusahaan. Contohnya adalah pinjaman dari bank ya, modal asing itu. Nah, untuk berdasarkan kategori bentuknya, modal konkret adalah modal yang dilihat dari wujudnya ya. Dan yang ketiga, berdasarkan sifatnya terdiri dari modal tetap, yakni modal yang besarannya tidak berubah, dan modal lancar, yakni modal yang besarannya berubah-ubah tergantung dalam seberapa banyak produksi dilakukan. Dan tentunya yang terakhir yang juga tak kalah pentingnya adalah faktor produksi keahlian. Apabila misalnya ada perusahaan roti, misalnya di sini perusahaan produsen roti ini memiliki ada dua ya, yang satu memiliki 5 tenaga kerja dan yang lainnya lagi memiliki 3 tenaga kerja. Misalnya perusahaan yang memiliki 5 tenaga kerja ini memiliki tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dibandingkan perusahaan yang memiliki 3 tenaga kerja. Walaupun jumlah tenaga kerja di perusahaan yang yang pertama yang lebih banyak, tentu akan kalah produksinya dibandingkan perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian gitu ya. Pengelompokan input produksi atau faktor produksi terbagi dalam 2 jenis. Pertama ada input variabel, yakni input yang dalam jangka waktu pendek jumlah penggunaannya dapat diubah. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Dan input tetap, yakni input yang dalam jangka waktu pendek sulit diubah penggunaannya. Contohnya tanah. Berikut adalah skema proses produksi, di mana input produksi atau faktor produksi akan melalui proses tahap aktivitas produksi yang pada akhirnya akan menghasilkan output berupa barang ataupun jasa. Nah, produksi merupakan konsep arus atau flow konsep
bahwa kegiatan produksi diukur dalam jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Nah, dalam teori produksi, kita harus memahami konsep-konsep produksi. Yang pertama ada total product atau TP, yaitu total jumlah barang yang dihasilkan sebagai akibat dari penggunaan berbagai macam input tertentu di dalam sistem produksi. Dengan kata lain, total product adalah hasil barang atau jasa yang diproduksi. Marginal product atau MP, yaitu perubahan output sebagai akibat perubahan input tertentu, di mana faktor lain dianggap konstan. Jika total produk sama dengan fungsi L dan K, di mana L di sini adalah label dan K di sini adalah kapital, maka MPL sama dengan delta TP per delta L, dan MPK sama dengan delta TP per delta K. Average product atau AP, yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit input tertentu. Jika TP sama dengan fungsi L dan K, maka APL sama dengan TP per L, dan APK sama dengan TP per K. Nah, jangka waktu produksi ini terbagi dalam dua waktu. Yang pertama, dalam jangka pendek, di mana dalam jangka pendek produksi yang digunakan menggunakan dua jenis input, yaitu salah satunya input tetap dan yang lainnya input variabel. Di sini input tetapnya adalah kapitalnya dan input variabelnya adalah labelnya. Sehingga memiliki fungsi jangka pendek ini yakni Q sama dengan fungsi K dan L. Sedangkan dalam jangka panjang, fungsi produksi ini terdiri dari Q sama dengan fungsi kapital, labor, research, teknologi atau skill. Dan cenderung untuk input-input di sini sifatnya adalah input variabel. Tidak ada input tetapnya. Nah, untuk dibahas selanjutnya di sini adalah fungsi produksi dalam jangka pendek. Kita perhatikan di sini yang digunakan adalah satu input produksi, yakni labor atau tenaga kerja. Di mana di sini kita perhatikan ketika perusahaan ini melakukan kegiatan pekerjaan dengan 0 tenaga kerja, otomatis total produk atau produksi yang dihasilkan tidak ada. Sehingga marginal produknya tidak ada dan average produknya juga tidak ada. Dan selanjutnya, perusahaan menambah satu tenaga kerja, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produksi sebanyak 10 unit per jamnya. Dan marginal produknya adalah perubahan dari adanya penambahan tenaga kerja. Tadi tenaga kerja tidak ada, sekarang ada menjadi 10 perubahannya ya. Sehingga marginal produknya di sini 10, dan average product di sini adalah rata-rata barang dihasilkan oleh tiap tenaga kerja. Dan di sini rata-ratanya satu tenaga kerja bisa menghasilkan 10. Perusahaan menambah kembali tenaga kerjanya menjadi 2 tenaga kerja, sehingga didapat bahwa total produksinya bertambah menjadi 25. Nah, ingat ya, marginal produk itu adalah tambahan produksi akibat adanya penambahan satu input produksi. Nah, di sini bertambahkan input produksinya, sehingga tambahan produksinya dari sebelumnya yakni sebesar 10 ke 25 yakni sebesar 15. Sehingga marginal produknya 15 di sini ya. Dan average produknya rata-rata tenaga kerja bisa menghasilkan segini, 25. Sehingga setiap orangnya bisa memproduksi sebesar 12,5. Seterusnya begitu perhitungannya, sehingga didapat hasilnya seperti ini. Apabila kita perhatikan, ketika penambahan tenaga kerja akan menambah hasil produksi, namun lama-lama hasil produksinya tidak menambah signifikan. Nah, di sini mulai terjadi dengan sebutan hukum tambahan hasil yang semakin menurun atau the law diminishing return. Nah, the law diminishing return adalah hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Ada beberapa asumsi yang berlaku. Pertama, hanya ada satu unit input variabel dan input yang lain tetap ya. Jadi kalau misalnya di jangka pendek ini berlaku, tapi untuk jangka panjang karena keseluruhannya input variabel maka ini tidak berlaku ya. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Nah, ini apabila kita lihat kurvanya ya.
Untuk lebih jelasnya, ini adalah kurva tahapan produksi, di mana tahapan ke-1 ini dimulai dari produksi totalnya meningkat. Di tahapan kedua mencapai maksimum dan turun kembali. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu saja di peraga berikut ya. Di sini digunakan dua input produksi, yakni tanah sebagai input tetap. Kita lihat ya, jumlahnya 1, maka ini input tetap, dan tenaga kerja sebagai input variabel karena jumlahnya berubah-ubah. Ketika perusahaan menggunakan satu tenaga kerja, input variabelnya, perusahaan mampu memproduksi sebanyak 150 unit. Ketika perusahaan menggunakan 2 tenaga kerja, maka produksi yang dihasilkan meningkat menjadi 400. Otomatis kita bisa menghitung marginal produknya dari pertambahannya di sini ya. Ingat ya, saya ulang lagi, marginal produk ini adalah tambahan hasil produksi akibat adanya penambahan satu faktor produksi. Di sini faktor produksi yang bertambah adalah tenaga kerjanya ya. Sehingga tambahannya sebesar dari 150 ke 400 sebesar 250 di sini. Dan produksi rata-rata atau average product adalah rata-rata produk yang bisa dihasilkan oleh setiap faktor produksi. Di sini setiap tenaga kerja bisa menghasilkan 200 average produknya ya. Nah, kita terus saja menggunakan cara itu untuk menghitungnya sampai ke tenaga kerja ke-10. Nah, ketika kita melihat di tabel ini, di kurva ini ada 3 tahap kan ya. Cara penentuan tahapnya bagaimana sih di masing-masing? Ini seperti ini ya. Untuk kita lihat di sini, produksi marginal yang paling tinggi adalah di angka 410. Otomatis dari awal sampai produksi marginal paling tinggi ini adalah tahap pertama ya. Tahap pertama. Nah, tahap setelah itu, setelah turun kembali, itu menjadi tahap kedua. Cuma hanya di tahap kedua ini ditandai dengan produksi yang paling efisien, yakni ketika marginal product dan average produknya sama jumlahnya ya. Ini adalah perusahaan mendapatkan kombinasi antara tenaga kerja dan tanah yang paling baik ya, yang paling produktif. Nah, ini merupakan titik potong di sini ya, titik potong di tahap awal kedua ya. Selanjutnya, tahap kedua itu berlangsung sampai titik produksi terbesar ya, yakni ketika penggunaan 8 tenaga kerja. Kita lihat dari jumlah produksi total yang paling banyak ya di sini. Nah, ini tahap keduanya berakhir di situ, dan hingga melewati ini semua adalah tahap ketiga. Ditandai dari jumlah produk marginal yang semakin negatif ya. Apabila kita lihat di dalam kurva, maka hasilnya seperti ini ya. Tadi di sini adalah tahap pertama ya. Tahap pertama. Tahap pertama ini di marginal produk yang paling tinggi, 410. Tahap kedua tadi kita dapat ketika average produknya dan marginal produknya sebesar 270. Dan menghasilkan tahap kedua ini berjalan terus sampai ke produksi total produk yang paling maksimal, yaitu sebesar 1520. Dan ketika produksi mulai menurun, maka marginal produk di tahap ketiga ini semakin menembus ke bawah dari garis tenaga kerja ya, jumlahnya negatif. Nah, untuk latihan soal ini, silakan kalian pause dulu untuk sebagai latihan kalian untuk lebih bisa mengerti materi tentang yang sudah kita lewati tadi ya. Nah, di sini juga ada teori produksi dengan beberapa faktor produksi. Yang akan kita lihat di sini adalah gambar kurva isoquant. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel ya. Ingat ya, dalam jangka panjang itu, input produksi itu bersifat variabel. Konsep produksi jangka panjang menggunakan 2 faktor produksi dapat digambarkan dengan kurva yang dikenal dengan istilah kurva isoquant, yang berasal dari kata iso, yakni sama, dan quant, yakni kuantitas. Berikut contoh soal. Perusahaan ingin memproduksi 1000 unit barang dengan menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat saling dipertukarkan. Didapat kurva isoquantnya sebagai berikut ya untuk tabelnya. Gabungan pertama, A, tenaga kerjanya 1, modalnya 6. Yang gabungan B, tenaga kerjanya 2, modalnya 3.
Gabungan C, tenaga kerja 3, modalnya 2. Dan gabungan D, tenaga kerja 6, modalnya 1. Di sampuk itu terdapat pula isokuan 1, isokuan 2, dan isokuan 3 dengan produksi 2.000 unit, 3.000 unit, dan 4.000 unit. Kita bisa tuangkan model kurva isokan cenderung cekung ya dari titik di sini. Ini adalah ciri kurva isokuan. Oke, dan pertambahannya di sini konstan ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya.